lagi sama gue Brema yang 31. Jadi di video kali ini sebetulnya pembahasannya masih sama seperti video gue yang pernah gue bikin video. Kenapa gue bikin video ini? Karena gue ngerasa masih banyak yang bertanya dari ke WhatsApp gue, ke Instagram gue, dan ke yang lain-lainnya. Jadi kenapa gue bikin video ini? Mungkin di video yang sebelumnya gue anggap udah jelas, ternyata belum ya, masih banyak yang. Jadi di video ini gue pengen bikin seakan-akan lu baru selesai nato sama gue, dan gimana cara perawatannya gue akan memberitahukan gitu. Jadi setelah lu bikin tato, biasanya lu punya waktu 2 jam untuk pembersihannya gitu. Kayak contoh, kalau misalnya si seniman tato lu memberikan plastik ini sebetulnya nggak lama ya. Ini plastik makanan yang memang fungsinya tidak boleh lama. Ini digunakan kalau sebetulnya perjalanan lu jauh atau supaya ini tato tetap aman, tapi tidak lama. Ini hanya cukup 1 jam. Jadi setelah lu punya tato itu, kalau misalnya lu pakai ini, itu fungsinya hanya untuk lo dari studio tato ke rumah supaya nggak kena baju lo, atau misalnya nggak kena udara kayak gitu. Jadi habis itu lo lepas, lo punya waktu 2 jam untuk pembersihan lo punya tato, dan bersihnya itu nggak masalah begini, karena kalau misalnya udah lama itu akan menjadi lembab dan bahaya gitu. Dan setelah 2 jam usahain tetap kering dan tidak diapa-apain lagi. Dan pertama, lu jangan yang namanya berjemur dulu di matahari, apalagi langsung tato ke matahari, itu jangan gitu. Saran gue jangan, hindari dulu langsung kontak fisik dari matahari ke badan lu. Terus yang kedua juga lu tapi ini versi gue ya gitu. Ini versi gue yang menjelaskan ke klien biasanya gitu. Dan yang kedua itu jangan keringetan dulu. Dalam arti jangan keringetan lu jangan olahraga dulu, olahraga yang menimbulkan keringat seperti kayak misalnya fitness, lari, main bola, dan lain-lainnya gitu. Jangan dipaksakan, karena kalau misalnya lu paksakan, itu keringat akan ngedorong tinta yang akhirnya jadi tapi pudar gitu warnanya. Dan ini setelah nato, lu punya waktu 3 hari gitu untuk tidak melakukan hal itu, 3-4 hari gitu. Jadi jangan berkeringat dulu, jangan matahari dulu, dan jangan berenang. Mau berenang di kolam renang, mau di pantai, apapun itu dihindari dulu gitu. Dan boleh kalau misalnya dibilang boleh mandi, boleh, tapi saran gue jangan dikenain sabun langsung ke tatonya, jadi gosok. Dan setelah mandi itu lo harus melapnya lagi sampai kering, dan lapnya itu udah beda. Kalau 2 jam pertama lo selesai nato, lo lapnya bisa begini karena supaya darah-darah yang masih nempel tuh hilang. Tapi kalau udah masuk ke hari pertama, kedua, dan ketiga, lo cara ngapnya begini. Kenapa gue saran lo tetap mandi? Karena takutnya lo bau, lo jorok, dan disitu nanti malah efek kumannya malah takutnya ada gitu kan. Dan banyak juga yang bertanya sama gue, bang boleh nggak dikasih semacam aftercare, Vaseline, dan saran gue, mau itu baby oil atau apapun terserah, lo mau bakar juga nggak apa-apa tato lo. Tapi saran gue itu di hari ketiga atau hari keempat gitu. Tapi kembali lagi ke badan lo punya penyembuhannya kayak gimana. Ada yang biasanya lama penyembuhannya, ada yang cepat. Kalau misalnya cepat itu standarnya setahu gue 3-4 hari. Kalau yang lama itu biasanya 4-5 hari. Jadi selama 3-4 hari itu jangan diapa-apain dulu, usahain kering, jangan dikasih apapun. Karena tato ini kan seperti koreng ya, dia butuh benar-benar yang namanya penyembuhan gitu. Maksudnya benar-benar kering, karena kalau misalnya bagian luar tidak kering, bagian dalamnya pun tidak kering gitu. Gue sih nggak tahu nama medisnya seperti apa, tapi kenapa diusahain harus kering di atas, di permukaannya? Karena kalau misalnya di permukaannya tidak kering, tinta masih akan tidak bisa diam dia di dalam gitu, pokoknya masih bergerak lah gitu. Jadi usahain kering luar pasti kering dalam kayak gitu.
Jadi terus juga jangan digaruk apapun itu alasannya. Intinya kalau lu nggak kuat, coba lu alihkan pikiran itu, seperti kayak misalnya lu beraktivitas, contoh kayak misalnya nonton film, terus dengerin musik atau apapun itu. Terus kalau emang lu tidak tertahankan lagi untuk membuat itu harus digaruk, saran gue ditepak aja gitu. Dan sama pola makan, mungkin pola makan lu yang salah. Setahu gue sih hindari dulu yang namanya amis-amis gitu, karena itu akan membuat reaksi gatal itu sendiri gitu. Tapi kalau emang akhirnya lu tidak mempermasalahkan, lu kuat, santai aja gitu. Jadi itu aja sih saran gue, sesimpel itu. Jangan, pokoknya harus di hari ketiga keempat itu lu jangan apa-apain, benar-benar clean, benar-benar bersih, benar-benar kering. Karena sebagus-bagusnya seniman tato, kalau lu sendiri pribadi nggak bisa ngerawatnya, buat gua sama aja hancur. Jadi mungkin kalau ada yang kurang atau apa, atau mungkin lu mau bertanya, silakan di kolom komentar. Dan bantu video ini di share ke teman-teman lu supaya dia mendapatkan hasil tato yang maksimal seperti tato yang baru jadi di awal. Jadi di share dan dukung terus channel gue yang tidak berkembang ini. Tidak masalah juga, tapi setidaknya dukung. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jadi kalau misalnya pun masih ada tanya jawab, silahkan di kolom komentar. Itu aja dari gua. Semoga lu punya tato dapat hasil yang bagus dan maksimal. Salam tato, peace.